Salam Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, sehat-sehat semua. Selamat mengikuti ibadah online di KPB NBC Batam. Hari ini kita akan angkatkan perjamuan kudus, persiapkan roti dan anggur, dan hati yang sungguh-sungguh untuk mengikuti ujian penyembahan yang kita adakan. Dan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Petrus Nawawi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah online ini dari awal sampai akhirnya, biar setiap saudara pun ada di mana mereka boleh merasakan kuat kuasa Tuhan dan bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Tuhan juga berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan juga berkati alat yang kami pakai, signal internet dimanapun juga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan ucapan syukur kita bagi Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Terpujilah Dia Tuhan, Allah yang berkuasa. Tuhan
Kau Raja dalam hidup kami ya Tuhan. Amin Tuhan. Kau yang berkuasa selamanya dalam hidup kami Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat cinta kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Buat anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau rela mati bagi kami ya Tuhan. Dan Kau bangkit Amin. menyatakan kuasa-Mu. Bahkan Kau naik ke surga ya Tuhan. Menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya kepada-Mu. Dan Engkau memberikan roh-Mu bagi kami Tuhan. Menjadi kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh indahnya Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Outside.
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Saudara, menunggu, menantikan bagi banyak orang merupakan hal yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena dianggap buang waktu, terlalu lama. Sehingga lebih banyak orang suka sesuatu yang serba instan, yang langsung jadi. Itulah masyarakat di mana kita hidup hari-hari ini, yang selalu ingin semua serba instan. Padahal, tahukah saudara, bahwa di dalam hidup ini, sekalipun kita suka atau tidak suka dengan menunggu, menunggu merupakan bagian yang erat di dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak bisa dipisahkan dengan menantikan. Kita harus belajar menantikan. Bahkan saudara tahu bahwa di dalam hidup kekristenan kita adalah kehidupan di dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan tahukah saudara, hidup dalam pengharapan itu hidup yang bagaimana? Itu adalah hidup di mana kita menantikan. Menantikan apa? Menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya menantikan itu penting. Orang menantikan sesuatu, apa yang dinantikan bisa membuat ia menjadi gelisah, bisa membuat ia menjadi marah, bisa membuat ia menjadi kecewa, bisa membuat ia merasa kehidupan ini tidak menyenangkan. Sebaliknya, orang menantikan juga, tetapi ia bisa merasakan sukacita. Ia bisa merasakan semangat, bergairah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang dinantikan itu. Kalau yang dinantikannya itu adalah sang kekasih hati, maka apa yang terjadi? Yang terjadi orang yang menantinya akan dengan sukacita, dengan senang, dengan semangat untuk menunggunya. Itu sebabnya saudara, di dalam kehidupan kita perlu belajar bagaimana kita hidup di dalam kehidupan yang berkemenangan. Salah satunya yaitu belajar menanti. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menunggu dan kemudian bertindak tepat pada saatnya. Nah, saya ingin mengajak kita sekalian pada saat ini untuk membaca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan di Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31 demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan di sini orang yang menanti-nantikan siapa? Menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan bahwa ia akan mendapatkan kekuatan baru yang terus-menerus, tidak lelah, tidak lesu, diibaratkan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan sayap. Nah, saudara, ada perbedaan antara menantikan janji Tuhan dengan menantikan Tuhan. Apa bedanya? Kalau menantikan janji Tuhan, fokus kita adalah kepada apa yang akan kita dapatkan. Fokus kita adalah pada waktu kapan kita memperoleh apa yang kita inginkan dari Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, kita tetap masih bisa kecewa. Kita tetap masih bisa lelah di dalam hidup ini. Mengapa? Karena apa yang kita inginkan bisa jadi tidak tepat sesuai dengan yang kita mau tepat pada waktunya. Bisa saja. Mengapa? Karena jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, yang menjadi fokusnya itu adalah Tuhan. Bukan hanya berkat-Nya, bukan hanya pertolongannya, bukan hanya kuasa-Nya, tetapi pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti demikian itulah yang dikatakan akan dibaharui terus-menerus kekuatannya. Kata menanti-nantikan yang dipakai di sini di Yesaya, dalam bahasa aslinya itu kava. Kava itu artinya apa? Kava itu artinya adalah menantikan dengan harapan yang besar. Menanti dengan suatu pengharapan yang besar. Saudara, iman kita ada di dalam pengharapan kita. Dan pengharapan yang besar itulah yang membuat hidup kita akan terus-menerus di dalam kekuatan yang dibaharui. Orang yang sudah tidak berdaya padahal ia masih hidup adalah orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan. Orang yang mungkin secara fisik tertekan dan sedang lumpuh dan sakit, tetapi kalau punya pengharapan yang besar, ia mampu mengatasi semuanya. Itu sebabnya saudara, kava ini, kata menanti-nantikan, dikatakan artinya adalah menantikan dengan harapan yang besar. Makna dari kata kava itu sendiri adalah sesuatu yang dililit, dipilin, dipintal, menjadi suatu kesatuan demikian rupa, sehingga sangat kuat dan tidak bisa dilepaskan lagi. Seperti tali yang dililit, dipintal demikian rupa, sehingga sudah menjadi satu kesatuan yang kuat, sehingga sulit sekali untuk dipatahkan. Kenapa? Kuat. Karena sudah menyatu demikian rupa. Nah, itu sebabnya saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, maksudnya adalah yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan dan merindukan Tuhan melebihi segalanya. Menginginkan Tuhan melebihi segalanya. Nah, orang yang seperti itu dikatakan ia akan terus-menerus dibaharui kekuatannya. Hidupnya nggak pernah lelah. Itu yang dikatakan orang nggak ada matinya. Semangat terus. Kenapa? Karena mengasihi, mencintai, dan merindukan Tuhan. Kalau yang menjadi kerinduan hati kita itu adalah kekayaan, kedudukan, popularitas, kalau kita semua rindu, haus, lapar akan itu, artinya kita tidak sedang rindu, haus, lapar akan Tuhan. Semua yang di luar Tuhan itu
itu akan membuat kita lelah dalam kehidupan ini. Penantian-penantian semua itu akan menjadi penantian-penantian yang kosong dan sia-sia. Betul harus menanti, tapi kita memastikan bahwa di dalam seluruh kehidupan kita menantikan di dalam suatu kepastian janji Tuhan atas hidup kita. Di dalam satu kepastian akan pribadi Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya adalah orang yang hidupnya mendapatkan kekuatan yang terus-menerus baru. Dikatakan tadi, dibaharui kuatnya demikian rupa. Hidup yang menyatu dengan Tuhan, hidup yang melekat kepada Tuhan, hidup yang bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah menjadi kekuatannya. Bukan lagi bertumpu kepada kekuatan diri sendiri, tetapi bertumpu kepada kekuatan Tuhan. Tapi yang ketiga, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang dimampukan untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Kalau kita di dalam kehidupan ini, kita mampu melihat dari perspektif yang lebih tinggi, yaitu dari perspektifnya Tuhan, maka kita bisa menanggapi apa saja di dalam kehidupan ini dengan sikap hati yang positif. Bahkan kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun juga. Kenapa? Karena kita tidak sekedar melihat apa yang kita lihat dari sudut pandang manusiawi kita, tetapi kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan yang mengasihi hidup kita dan yang ada bersama dengan kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu hidup, belajar menantikan, dan terlebih di atas itu semua adalah menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti ini, banyak orang mulai kehilangan semangat, banyak orang mulai kemudian cemas akan masa depan. Saudara, kalau saja hati kita melekat sama Tuhan, kalau saja hati kita fokuskan kepada Tuhan, kalau saja hati kita hati yang rindu kepada Tuhan, semua masalah dan persoalan yang ada akan sirna. Sirna karena apa? Karena cahaya wajah Tuhan yang demikian kemilau, begitu hebatnya, memukau dan mengalahkan semuanya. Karena itu alihkan fokus kita. Bukan lagi kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Bukan lagi kepada krisis dan keadaan yang sedang kita sama-sama hadapi. Tetapi kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi hidup kita. Dan kita yang juga mau mengasihi Dia. Oleh karena itu saudara, saat ini saya ingin membagikan kepada kita sekalian. Yaitu bagaimana atau syarat-syaratnya apa supaya kita bisa hidup senantiasa menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup ini. Ingat, hidup yang seperti itu adalah hidup yang tidak menjadi lesu dan lelah. Saudara, orang menjadi lesu, menjadi lelah itu wajar. Kalau orang capek, secara fisik ia lelah. Dan kalau ia istirahat, dia tidur, bangun harusnya segar lagi. Yang menjadi persoalan itu adalah kalau orang sudah istirahat, istirahatnya cukup, tidurnya pun lebih daripada cukup, tetapi bangun masih kelelahan. Jiwanya masih lesu, tidak punya semangat untuk menghadapi kehidupan. Rasanya putus asa untuk melihat masa depan. Saudara, itulah penyakit yang banyak dihinggapi atau menghinggapi banyak orang hari-hari ini. Jiwa yang lelah, jiwa yang lesu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa dibaharui kekuatannya. Dia tidak menjadi lesu, dia tidak menjadi lelah, bahkan dia akan terbang seperti burung Raja Wali. Nah, apa syaratnya untuk kita bisa hidup menanti-nantikan Tuhan dan terus-menerus mendapatkan kekuatan yang baru? Yang pertama, saudara, yaitu hiduplah berserah kepada Tuhan.
Hidup kita di dalam menantikan Tuhan haruslah hidup yang berserah kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan itu bukanlah kehidupan yang negosiasi terus sama Tuhan, tawar-menawar terus sama Tuhan. Tapi saat itu adalah dalam posisi di mana kita menerima kehendak Tuhan, di mana kita menerima kebenaran Tuhan di dalam hidup kita, dan kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita berserah kepada kehendak-Nya, berserah kepada rencananya, karena meyakini Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, yaitu kehidupan yang menanti, tetapi menanti di dalam iman. Menanti di dalam percaya kita kepada Tuhan. Penantian yang tidak kosong, yang tidak sia-sia, adalah penantian di dalam keyakinan percaya kita. Yang sekalipun belum melihat hari ini, yang sekalipun belum mengalami sekarang, tetapi kita percaya penuh, percaya sepenuhnya bahwa janji Tuhan tidak pernah salah. Bahwa pribadi Tuhan adalah pribadi yang baik dan rencananya rencana yang sangat-sangat baik bagi hidup setiap kita. Menanti di dalam iman. Tetapi juga saudara yang ketiga, yaitu menanti di dalam apa? Di dalam kesehatian. Menanti di dalam kesepakatan. Untuk kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan yang terus membuat kehidupan kita bergairah, membuat kehidupan kita bersemangat, karena kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, diperlukan kesehatian, diperlukan kesepakatan. Artinya hidup damai satu dengan yang lain. Nah, untuk kita bisa hidup di dalam kesehatian, damai satu dengan yang lain, kita perlu bisa menerima satu dengan yang lain. Untuk bisa demikian, saudara, kita perlu menjaga hati kita. Ingat, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar semua kehidupan. Hati ini perlu dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga supaya nggak tercemar. Karena kalau hatinya tercemar, hidup pun seluruhnya tercemar. Nah, saudara tahu kenapa waktu di Wuhan katanya ketika lockdown, tingkat perceraian itu meningkat dengan drastis. Karena orang tinggal di rumah terus berbulan-bulan. Suami istri yang biasanya sibuk sekarang di rumah terus. Tiap hari ketemu, di rumah terus-menerus. Sehingga konflik tidak bisa dihindarkan. Orang di rumah terus stres, saudara. Kalau orang stres keluar emosinya. Yang satu emosi meledak. Kenapa bisa demikian? Tidak menjaga hati. Kita bisa hidup dalam tekanan. Kita bisa hidup dalam masalah dan persoalan. Tetapi menjaga hati dan tidak menjaga hati, itu membedakan kita menghadapi keadaan itu semua. Itu sebabnya diperlukan sikap hati. Diperlukan menanti di dalam apa? Menanti di dalam kesehatian. Dengan cara kita menjaga hati kita. Untuk dapat terus hidup di dalam kebersamaan. Dan yang terakhir, saudara, yaitu menantikan di dalam ketaatan. Dengan kata lain, hiduplah senantiasa di dalam ketaatan. Kalau hidup kita ini seolah seperti suatu penantian, dan kita mau bahwa penantian ini bukan penantian yang sia-sia dan kosong, hiduplah dalam ketaatan. Jangan karena kita sudah melihat antrian terlalu panjang, kita sudah jengkel antri terlalu lama, kemudian kita cari jalan pintas. Kita buat jalan pintas semaunya.
kita terobos semua antrian yang ada. Jangan. Kita tetap berada di jalur yang Tuhan ingin. Kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan bagi hidup kita. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun situasi menekan, dan rasanya kita sudah terdesak, harus melakukan ini dan itu. Silahkan lakukan ini dan itu, asal tidak melanggar kebenaran. Tidak melanggar hukum Tuhan. Tetap jaga untuk hidup di dalam ketaatan. Saudara, pada tahun 1940, sebuah drama yang baru yang berjudul Waiting for Godot dipentaskan. Drama itu dari awal sampai akhir adalah menunjukkan dua orang yang ada di panggung saling berhadapan, dan kemudian mereka saling menatap, saling menunggu, saling menanti, dan diam. Tidak berbuat apa-apa, tidak berbicara apa-apa. Sampai drama itu selesai, ya sudah begitu saja. Tidak ada apa-apa, tidak ada suara apa-apa, semua saling menunggu. Kosong begitu saja. Terus bubar. Nah, drama ini Waiting for Godot menjadi drama klasik yang cukup dikenal. Ketika peringatan ke-50, penulis dari drama ini ditanya, ini sebetulnya Godot itu maksudnya siapa? Maksudnya tentang apa? Pertama dia menjawab bahwa saya pun juga nggak tahu apa itu katanya Godot. Tapi kemudian penjelasannya di media, di artikel-artikel diungkap bahwa itu merupakan gambaran dari banyak kehidupan di dunia ini. Yaitu banyak kehidupan yang berada di dalam pelarian tentang hayalan akan sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, menanti, menunggu sesuatu yang kosong. Sekedar berhayal tentang sesuatu yang sebetulnya nggak ada. Itu menunggu sesuatu yang sebetulnya juga tidak ada. Dengan kata lain, banyak orang yang di dalam hidupnya hidup di dalam kesia-siaan. Karena apa? Karena penantiannya adalah penantian yang kosong. Saudara, sekali lagi, semua penantian kita di luar Tuhan itu penantian yang kosong. Apapun itu, kalau itu di luar Tuhan, itu kosong. Kita menantikan, bukan menantikan keadaan menjadi lebih baik. Kita menantikan sekalipun itu kita rindukan dalam hidup kita. Kita menantikan bukan bisnis nanti menjadi lebih hebat lagi, bukan nanti uang menjadi lebih banyak lagi. Itu boleh-boleh saja semuanya. Tetapi di atas itu semua, ada satu kerinduan yang paling besar. Ada satu keinginan yang paling tinggi dalam hidup kita. Yaitu menginginkan Tuhan itu sendiri. Sebab itulah yang akan membawa kita kepada penantian yang tidak akan pernah sia-sia. Sehingga seluruh kehidupan kita yang kita jalani menjadi kehidupan yang tidak juga sia-sia. Kalau di dalam hidup kita hidup dalam ketaatan. Kita hidup dengan menjaga satu dengan yang lain. Kita hidup dengan terus merindukan Tuhan di dalam hidup ini. Kita hidup di dalam penantian yang tidak pernah mengecewakan. Itulah pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami sedang ada di dalam satu penantian dalam hidup kami. Namun penantian kami bukanlah penantian yang kosong, sebab kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu ajar kami Tuhan di dalam hidup ini, untuk menempatkan Engkau di tempat yang paling tinggi. Untuk menempatkan Engkau sebagai prioritas yang paling utama. Karena kami mengasihi dan mencintai-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus Nawawi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Petrus Nawawi adalah Ketua Umum dari Gereja Kristen Perjanjian Baru dan sekaligus Penatua dari GKPB Bandung. Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengambil perjamuan kudus, mari kita siapkan roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Seraya ia berkata, roti ini adalah tubuh Yesus yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan minum bersama-sama anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan, kami berdoa kepada setiap mereka yang hari ini dimanapun keluarga mereka berada. Tuhan Allah menyempurnakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati keadaan ekonomi mereka, berkati kesehatan mereka, berkati setiap keluarga yang hari ini mengalami kesusahan apa saja. Tuhan Allah limpahkan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Kuatkan dalam iman percaya mereka. Dan apa saja yang mereka perbuat, buat itu berhasil. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan mereka di dalam hal finansial mereka. Tuhan juga memberkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati yang limpah dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa kepada setiap mereka yang mencari pekerjaan, menemukan pekerjaan yang terbaik. Kepada setiap mereka yang sakit hari-hari ini, bilur Yesus yang menyembuhkan mereka. Kami menyerahkan juga presiden dan wakil presiden yang memerintah atas negeri kami yang hari-hari ini menetapkan beberapa sasaran yang dikelola untuk datang dan juga melakukan banyak hal atas negeri kami untuk menghadapi COVID-19 ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, berikan kecerdasan intelektual di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang mereka perbuat, buat itu berhasil ya Tuhan. Dari pejabat presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya yang terendah. Engkau akan memelihara hidup mereka. Engkau adalah Tuhan yang menetapkan wakil pemimpin kami di negeri ini sebagai wakil-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga keadaan hari-hari ini para medis yang berada di garis depan. Tuhan juga memberkati para medis, dokter, para bidan, dan juga semua mereka yang terlibat hari-hari ini. Baik yang mengalami sakit penyakit. Ada banyak sekali hari-hari ini para dokter yang sakit. Bilur Yesus akan menyembuhkan mereka. Para medis yang lain, aku doakan Tuhan juga menyertai. Kami mendengarkan juga beberapa, khususnya untuk para bidan yang hari-hari ini tertular dengan COVID-19 dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan menyertai dan memberkati kehidupan mereka dan menyembuhkan setiap mereka. Anak-anak yang hari-hari ini tertular, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kekuatan, baik itu dari kepolisian, baik itu juga dari TNI, yang bahu-membahu untuk turut terlibat pengamanan di seluruh negeri kami. Tuhan juga memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan bangsa ini di dalam tangan anugerah Allah. Bangsa yang besar Indonesia berada di dalam genggaman tangan kanan-Mu ya Allah. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini, bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan,
kalau sebentar kami akan tamatkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami serahkan seluruh pergumulan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada setiap mereka yang mengambil bagian di dalam mengambil perjamuan kudus untuk pada pagi hari ini. Baik itu tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami tamatkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.